Halo, minasan, ohayo gozaimasu. Selamat pagi semuanya. Minasan, o genki desu ka? Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Watashi wa genki desu. Saya baik-baik aja. Dan semoga kalian juga baik-baik aja ya dan selalu sehat. Oke, kita mau melanjutkan materi kemarin. Kalau minggu lalu kita belajar tentang barang-barang yang ada di sekitar kita di sekolah, kemudian di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar tempat-tempat yang ada di sekitar kita. Jadi tempat-tempat yang ada di sekolah, kemudian nama-nama ruangannya itu seperti apa sih dalam bahasa Jepang, kemudian tempat-tempat yang ada di rumah. Nah, nama-nama ruangannya yang ada di rumah itu seperti apa sih dalam bahasa Jepang. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, ini dia untuk yang hari ini ya. Jadi kita akan belajar nama-nama ruangan di sekolah, kemudian nama-nama ruangan di rumah gitu ya. Dan bukan kamar sih, tapi di rumah ya. Kemudian kita akan belajar kata tunjuk berikutnya. Jadi kalau kemarin kita belajar kata tunjuk barang, masih ingat? Kore, sore, are. Nah, sekarang kita akan belajar kata tunjuk tempat. Koko, soko, dan asoko. Sebelum kita belajar ke bahasa Jepangnya, kita mau lihat nih ada kosakata apa sih dalam bahasa Jepang untuk nama-nama ruangan gitu ya. Nah, yang pertama ini sekolah ya. Sekolah itu bahasa Jepangnya gakko. 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 Kemudian ada kyoshitsu. 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 Kyoshitsu ini adalah ruangan kelas. Kemudian ada toshokan. 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 Nah, ini perpustakaan. Berikutnya ada shokudo. 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 Shokudo ini adalah kantin. Nah, ini shokuin shitsu. Shokuin shitsu. Shokuin shitsu. Ruang guru. Kemudian ada kochoshitsu. 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 Ruangan kepala sekolah. Nah, ini toire. 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 Toire ini adalah toilet. Di rumah, kamar kecil juga disebutnya toire. Kemudian kote. 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 Ini adalah lapangan. Nah, kalau yang tadi di sekolah, ini yang di rumah ya. Yang pertama, heya. Heya itu adalah kamar. Jadi kamar kita itu namanya heya. Kemudian ada daidokoro. 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 Ini adalah dapur. Daidokoro. Kemudian ima. 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 Ini adalah ruang tamu. Niwa. 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 Ini adalah halaman. Nah, sampai di sini, apakah teman-teman sudah bisa menyebutkan ruangan apa saja yang ada di sekolah teman-teman dan ada ruangan apa saja yang ada di rumah teman-teman? Sudah bisa ya? Ada apa saja? Ayo, bisa disebutkan tidak? Ya, betul ya. Di sekolah tentunya ada kyoshitsu. Kyoshitsunya pasti banyak sekali. Kemudian ada toshokan, ada toire juga ya tentunya, dan ada kote juga ya. Kalau di rumah tentu saja ada heya, ada ima. Mungkin beberapa rumah tidak punya niwa, begitu, karena mungkin rumahnya kecil sehingga tidak punya niwa, tapi juga ada rumah yang mempunyai niwa atau halaman, ya, karena rumahnya besar. Hai, kita lanjutkan. Nah, ini untuk keterangan kata tunjuk tempat. Nah, ini ada yang sudah bisa baca hiragana belum? Kemarin
kita kan sempat latihan hiragana ya, dari huruf A sampai so. Nah, ini dari huruf A sampai so ini bisa dibuatkan kata tunjuknya dalam tulisan hiragana ya. Yang pertama di sini ada koko, kemudian soko, dan asoko. Konsepnya sama seperti kore, sore, are. Ada yang masih ingat konsep kore, sore, are? Ya, betul ya, berdasarkan lokasi ya kalau yang ini. Jadi kalau misalnya yang berbicara menunjukkan tempatnya sendiri gitu ya, itu disebutnya koko. Di sini atau sini gitu ya bahasa Indonesianya. Kemudian ketika pembicara itu menunjukkan tempat lawan bicaranya atau tempat yang tidak begitu jauh begitu ya dengan pembicara, soko. Di situ atau situ gitu ya, di situ. Kemudian kalau tempatnya jauh dari pembicara dan lawan bicaranya ada asoko. Ya, di sana atau sana. Gitu ya, di sini, di situ, dan di sana. Gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi koko di sini, soko di situ, asoko di sana. Jadi yang letaknya jauh. Begitu. Nah, nanti ada pertanyaan, Sensei bagaimana jika pembicara dan lawan bicara berada di satu tempat yang sama? Nah, kita lanjut. Nah, ini apabila pembicara dan lawan bicaranya berada di satu tempat yang sama. Kalau mereka berada di satu tempat yang sama, berarti mereka akan mengatakan koko itu untuk di sini apabila mereka bareng-bareng. Kemudian soko untuk menunjukkan tempat yang tidak begitu jauh dari mereka. Dan asoko untuk tempat yang jauh. Jadi sini gitu ya, di sini untuk koko, kemudian soko situ atau di situ, kemudian asoko untuk di sana atau sana. Konsepnya sama seperti kore, sore, dan are. Kalau kore, sore, dan are, dia bisa menunjukkan barang, bisa menunjukkan tempat, bisa menunjukkan orang, begitu ya. Tapi kalau koko, soko, dan asoko bisa menunjukkan tempat saja. Oke, kita ambil contoh. Ada yang masih ingat ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah ruang kelas. Ada yang masih ingat bahasa Jepangnya ini apa? Ruang kelas ini bahasa Jepangnya. Betul ya, kyoshitsu. Jadi ini adalah kyoshitsu. Nah, jika ingin mengatakan di sini ruang kelas, bahasa Jepangnya adalah koko wa kyoshitsu desu. Koko wa kyoshitsu desu. Koko wa kyoshitsu desu. Di sini ruang kelas. Kemudian, jika ingin mengatakan di situ ruang kelas, bagaimana bahasa Jepangnya? Ya, betul. Jadi, kita hanya perlu mengganti koko dengan soko. Soko wa kyoshitsu desu. Soko wa kyoshitsu desu. Soko wa kyoshitsu desu. Nah, yang terakhir, bagaimana jika kita ingin mengatakan di sana ruang kelas? Begitu ya. Di sana. Di sana bahasa Jepangnya adalah asoko. Betul. Nah, asoko ini bisa digunakan untuk mengganti soko ya. Jadi kita hanya perlu mengganti yang depannya saja. Asoko wa kyoshitsu desu. Asoko wa kyoshitsu desu. Asoko wa kyoshitsu desu. Di sana ruang kelas. Nah, kalau misalnya ini ada gambar Ona kebingungan ya membaca peta. Ini ada di mana? Gitu ya. Di mana itu bahasa Jepangnya doko. Jadi koko wa doko desu ka? Ini di mana? Di sini di mana? Gitu ya. Koko wa doko desu ka? Di sini di mana? Kalau kalian ingin bertanya di situ di mana ya, kalian hanya perlu mengganti
koko dengan soko. Soko wa doko desu ka? Di situ di mana? Kemudian ketika teman-teman ingin mengganti asoko begitu ya, juga bisa asoko wa doko desu ka? Di sana itu di mana? Asoko wa doko desu ka? Di sana itu di mana? Gitu ya. Jadi jika ingin bertanya silakan gunakan doko desu ka? Di mana? Nah, yang depan koko ini bisa diganti tempatnya, bisa diganti koko, soko, atau asoko. Oke, kita coba ya. Nah, di sini teman-teman lihat ya, di sini ada A, ini adalah obasang. Masih ingat obasang itu apa? Ya, obasang itu nenek ya, obasang. Kemudian ada B. B ini adalah polisi. Ada yang tahu tidak bahasa Jepangnya polisi itu apa? Ya, betul, pintar sekali, keisatsu. Ya, jadi keisatsu itu adalah polisi. Nah, di sini obasang bertanya di mana kantor pos ke polisinya ya, ke keisatsu. Jadi obasang bertanya di mana kantor pos ke keisatsu. Bagaimana caranya bertanya? Nah, ini di sini ada ya contohnya. Jadi obasang akan mengatakan sumimasen, yubin kyoku wa doko desu ka? Sumimasen, yubin kyoku wa doko desu ka? Sumimasen di sini artinya permisi gitu ya, atau maaf. Yubin kyoku. Yubin kyoku itu adalah kantor pos. Jadi bahasa Jepangnya kantor pos itu adalah yubin kyoku. Yubin kyoku wa doko desu ka? Kantor posnya di mana? Gitu ya. Jadi permisi atau maaf, kantor posnya di mana? Nah, keisatsu atau polisinya menjawab asoko desu. Di sana, gitu ya. Jadi agak jauh ini dari mereka berdua. Kalau misalnya di dekat polisinya akan menjawab koko desu gitu ya. Atau kalau misalnya tidak begitu jauh, mungkin akan dijawab soko desu begitu. Kalau ini karena jauh ya, jadi dijawabnya asoko desu gitu. Nah, sekarang kita ayo coba latihan ya. Nah, di sini ada peta sekolah gitu ya, ruang yang ada di sekolah. Jadi ini adalah nomor 1, 2, 3, dan 4 ini adalah ruangan-ruangan di sekolah. Oke, nomor 1, ada yang tahu nggak ini ruangan apa? Ya, betul. Nomor 1 ini adalah ruang guru. Ada yang masih ingat ruang guru tadi? Bahasa Jepangnya apa? Ya, betul ya, shokuin shitsu. Kemudian nomor 2, ini ada yang tahu tidak? Kira-kira nomor 2 ini ruangan apa? Ya, macam-macam ya, ini bisa toshokan boleh, perpustakaan begitu ya, karena bisa buat diskusi, atau ruang rapat gitu ya. Kalau di SMTI kan ada ruang seperti ruang kusuma gitu ya. Nah, ini nomor 2 ini seperti ruang kusuma. Nah, ruang kusuma itu kita sebut sebagai kaigi shitsu. Kaigi itu rapat, shitsu ruangan ya. Kaigi shitsu. Kemudian nomor 3, ini semuanya pasti tahu ini lambang apa. Ya, betul ya, toire, pintar sekali. Kemudian yang terakhir nomor 4, tadi ini juga sudah dimunculkan gambarnya di sebelumnya. Ya, betul ya, ini adalah kyoshitsu, ruang kelas. Oke, di sini ada gakse gitu ya, ada murid yang bertanya pada guru piket begitu ya, yang bertanya pada guru piket. Oke, kemudian gakse ini akan bertanya. Gakse ini bertanya, kyoshitsu wa doko desu ka?
Kyositsu wa doko desu ka? Nah, kemudian guru tiketnya akan menjawab apa? Ketika ditanya Kyositsu wa doko desu ka? Yang mana ruang kelasnya? Nomor 1, 2, 3, atau 4? Betul ya, nomor 4 ya, yang ini ya di sebelah sini. Nah, kemudian guru tiket akan mengatakan Kyositsu wa asoko desu. Kyositsu wa asoko desu. Kenapa asoko? Karena letaknya jauh dari gakse dan guru tiket. Ya, dan senseinya. Hai. Kemudian gakse ini akan bertanya lagi. Toire wa doko desu ka? Toire wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Oke. Toiletnya ditunjukkan nomor berapa? 1, 2, 3, atau 4? Ya, betul ya, nomor 3 ya. Ini toire ya. Oke, kemudian sensei akan menjawab, toire wa asoko desu. Toire wa asoko desu. Karena, kenapa asoko? Karena letaknya jauh dari gakse dan senseinya. Yang berikutnya, kemudian gakse ini bertanya lagi, Sumimasen, shokuin shitsu wa doko desu ka? Sumimasen, shokuin shitsu wa doko desu ka? Ada yang masih ingat shokuin shitsu itu ditunjukkan nomor 1, 2, 3, atau 4? Ya, betul ya, ditunjukkan oleh nomor 1. Ya, yang ini. Ini adalah ruang guru. Kemudian sensei akan menjawab, Shokuin shitsu wa soko desu. Shokuin shitsu wa soko desu, gitu ya. Kenapa soko? Karena berada di depannya, ada di dekatnya, gitu ya. Persis ada di dekatnya. Kemudian terakhir gakse ini bertanya, Kaigi shitsu wa doko desu ka? Kaigi shitsu wa doko desu ka? Ada yang masih ingat tidak tadi kaigi shitsu itu ada di mana? Nomor 1, 2, 3, atau 4? Ya, betul ya, ada di nomor 2. Jadi, sensei akan menjawab kaigi shitsu wa soko desu. Kaigi shitsu wa soko desu. Kaigi shitsu wa soko desu. Jadi ada di dekat mereka ya, ada di sebelah situ karena nomor 2 ini dekat dengan gakse dan senseinya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini ada yang masih ingat ya, ini ada obasang, yang A ini obasang, B-nya ini adalah keisatsu. Oke, kita lihat ya, ini nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1, ada yang masih ingat ini apa? Betul, ini adalah gakko. Kemudian nomor 2, ini ada yang tahu tidak ya bahasa Jepangnya apa? Apa bahasa Jepangnya, Bang? Wah, hebat, ada yang tahu ternyata. Ginko, ya, ginko itu adalah bank. Kemudian yang terakhir ini nomor 3. Nah, ini kira-kira ada yang tahu tidak ya ini bahasa Jepangnya apa? Betul sekali, ini kombini. Kombini ya, kombini itu seperti Alfamart, Indomaret, yaitu namanya kombini. Oke, kita lihat yang nomor 1 dulu ya. Jadi obasangnya ini bertanya, Koko wa doko desu ka? Koko wa doko desu ka? Ini untuk nomor 1 ya. Koko wa doko desu ka? Keisatsu Kangnya akan menjawab apa ini? Keisatsunya menjawab apa? Betul. Gakko desu ya, karena ini sekolah. Koko wa doko desu ka? Gakko desu.
Kemudian Obasangnya bertanya, Ginko wa doko desu ka? Ginko wa doko desu ka? Kalau bank di mana? Tadi kalau nomor 1 itu adalah Gakko, kemudian Ginko itu ditunjukkan nomor berapa? Ya betul ya, nomor 2. Nah, karena letaknya tidak jauh dari Obasang dan Keisatsu, maka Keisatsunya akan menjawab apa? Hai, so des, betul, pintar sekali. Soko des, gitu ya. Maka akan dijawab soko des, di sana, gitu. Di sebelah situ, dekat dengan sekolah, gitu ya. Soko des. Oke, yang terakhir. Kemudian Obasangnya bertanya lagi, Asoko wa kombini desu ka? Asoko wa kombini desu ka? Apakah di sana itu Alfamart gitu ya, atau Indomaret? Kombini. Ada yang masih ingat kombini itu ditunjukkan nomor berapa? Ya betul ya, nomor 3. Karena letaknya paling jauh maka menggunakan Asoko. Nah, apakah nomor 3 ini kombini? Jika iya, maka Keisatsunya akan menjawab apa? Betul, hai so des. Nah, kita hari ini sudah belajar mengenai tempat-tempat yang ada di sekolah, yang ada di rumah, ruangan-ruangan yang ada di sekolah, ruangan-ruangan yang ada di rumah. Juga ada beberapa tempat-tempat seperti Ginko, Konbini, Yubinkyoku, begitu ya, yang juga keluar di materi ini. Nah, mungkin teman-teman bisa menyebutkan tempat-tempat yang lain dalam bahasa Jepang. Oke, karena ada banyak sekali ya, mungkin nanti kalian bisa ditulis saja. Misalnya tempat apa, mall bahasa Jepangnya apa, hotel bahasa Jepangnya apa, begitu ya, nanti bisa ditulis di catatan masing-masing. Oke, selain itu kita belajar apa lagi hari ini? Betul, kita juga belajar tentang kata tunjuk ya, kita belajar mengenai, coba kita kembali lagi ke yang sebelumnya. Ya, nah ini dia. Kita belajar mengenai koko, soko, dan asoko ya, kata tunjuk tempat. Koko, soko, dan asoko. Kemudian kata tanyanya dari koko, soko, asoko apa? Betul, doko ya. Jadi kita hari ini belajar tentang itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk mengikuti video materi pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Sayonara.